Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari sebelum kita memulai materi pelajaran tentang asidku fil aqdi, asidku fil aqdi, eh, asidku fil aqdi, bagian yang keempat, yaitu tentang kirot. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian Bapak mengingatkan kepada kamu sekalian untuk terlebih dahulu mengabsenkan diri kamu. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini bahasa kita yaitu tentang kirot. Apa itu kirot? Mari kita simak dan kita baca, kita pelajari. Kirot merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kirot menunjukkan bahwa seorang yang mampu mau memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu, terutama modal untuk usaha, dan bisa dikategorikan ibadah karena sangat jelas unsur menolong terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi auni 'abdi ma dama 'abdu fi auni akhihi." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pengertian kirot sekarang. Apa itu kirot? Pengertian kirot yang pertama, ya, bagian daripada kirot, kita harus ketahui tentang arti daripada kirot itu apa. Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan, Al-qiradu huwa daf'ul malik mala lil amili, ya, liya'mala fihi wa rabi wa rab wa rabul mali di bainihima. Ya. Qirat adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa qirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya qirat dilakukan pemilik modal, baik perorangan maupun lembaga, dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalani suatu usaha. Besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang penting tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Apabila kirot menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah kita bahas tentang dasar hukum daripada kirot. Kirot dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan, sebab pada kirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan kirot dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya, sewaktu berniaga ke Syam. Dalam kenyataan hidup, ada beberapa orang yang memiliki modal tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki modal. Islam memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk kirot. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun fihinna marakatul bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa khalatul burru bisyairi lil baiti wala lil bai'." Ada 3 pahala yang diberikan, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka shadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain
dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang rukun qirat. Ya, kita harus mengetahui rukun qirat. Rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam setiap ibadah ataupun akad. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akad atau ibadah itu tidak sah. Maka rukun qirat adalah hal-hal pokok yang harus ada dalam akad qirat. Rukun qirat terdiri dari diantaranya yang pertama malik, yaitu pemilik modal, dan amil atau pengelola modal. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz, berakal, sehat, sukarela, dan amanah. Yang kedua adalah ada modal usaha, ya. Ada modal usaha atau disebut dengan mal. Nah, modal usaha bisa berupa uang, barang ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, rukun daripada qirat adalah ada jenis usaha. Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, rukunnya adalah ada keuntungan, ya, keuntungan, pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Yang kelima, ada ijab dan qabul. Ijab qabul di antara keduanya dan harus jelas. Mengelola modal atau pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian atau usaha perdagangan kecuali disebabkan kecerobohannya. Jika ada kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang sudah ada. Yang keempat adalah syarat-syarat qirat. Syarat-syarat qirat. Yang pertama, ya, pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Jangan udah dewasa tapi nggak sehat akalnya, ya nggak boleh, ya nggak boleh mengadakan, ya, menaikkan syarat daripada qirat. Yang kedua adalah pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas, ya, pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas, tidak ada paksaan. Yang ketiga, diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima modal. Yang keempat, syarat jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang kelima, kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. Dan yang keenam adalah ada perjanjian bagi untung antara keduanya, pemilik dan pengelola modal. Kemudian larangan-larangan bagi orang yang menjalankan qirat, ya. Larangan-larangan bagi orang yang menjalankan qirat. Larangan-larangan bagi orang yang menjalankan qirat atau menjalankan modal. Nah, bagi orang yang menjalankan qirat ada beberapa larangan yang harus diperhatikan, yaitu, ya, penerima modal ini harus memperhatikan, ya, daripada larangan-larangan yang ada. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad qirat. Yang kedua, larangan yang harus diperhatikan, yang harus dijalankan, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Dan yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syarak. Nah, dari keempat larangan ini, ya, bagi orang yang menjalankan qirat tidak diperbolehkan atau dilarang. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita harus mengetahui, mencermati dan membaca, mempelajari tentang bentuk-bentuk qirat. Apa itu bentuk qirat yang ada? Bentuk-bentuk qirat dalam praktek kehidupan sehari-hari, ya, banyak sekali macamnya. Qirat dapat dilakukan antara orang per orang, antara sekelompok orang atau badan usaha. Bentuk qirat dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu qirat sederhana dan qirat bentuk modern. Nah, bentuk qirat sederhana, qirat seperti saat ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Rasulullah, sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang, qirat dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalani perdagangan dengan sistem qirat dengan Siti Khadijah. Rasulullah SAW selalu pelaku usaha, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal.
Nah, qirad bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktekkan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bentuk qirad yang kedua, ya, bentuk qirad yang kedua adalah bentuk qirad modern. Ya, seperti saat ini orang menabung di bank syariah yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah, dia mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirad. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha, sedangkan keuntungannya nanti untuk berdua dengan cara bagi hasil qirad, bagi hasil. Nah, qirad qirad semacam ini disebut dengan, ya, disebut juga ya mudharabah, bagi hasil. Ya. Kemudian selanjutnya adalah beberapa ketentuan dalam qirad. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah qirad sebagai berikut. Yang pertama, agar pelaksanaan qirad dapat berjalan lancar, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dalam kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pengelola modal pun harus bersifat jujur, amanah, dan profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal hendaknya dibuat sejelas mungkin untuk menghindari perselisihan yang mungkin biasa terjadi. Jika dipandang perlu, dicarikan saksi yang disetujui kedua belah pihak. Yang kelima, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka ditanggung oleh pengelola modal. Yang keenam, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutupi dengan keuntungan yang lalu. Jika tidak ada, hendaknya kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedelapan, yang harus kita cermati juga dalam qirad adalah manfaat qirad. Manfaat qirad yang pertama, qirad sebagai salah satu bentuk muamalah mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, manfaatnya menggalang ekonomi umat. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Yang kelima, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hikmah qirad. Hikmah qirad, ya, yang harus kita ketahui juga, kamu ketahui, saling bekerja sama untuk membangun sebuah usaha. Hikmahnya, bagi pemilik modal merupakan sarana ibadah karena menolong orang lain untuk melepaskan dari kesulitan modal. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim antara keduanya. Yang ketiga, terbinanya pribadi yang kuat untuk saling menolong antara sesama. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.